Selamat pagi, salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Stefani Ginting sebagai moderator. Rekan saya, Wahyu Hardiansyah Syahputra. Selanjutnya, Francisca Simanjuntak. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi 5, yaitu kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Materi pertama yaitu keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen adalah pengetahuan dan kemampuan individu seorang manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu dan juga menjalankan fungsi manajemennya. R. Robert L. Katz menggolongkan keterampilan dasar manajemen menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu keterampilan teknis atau technical skill, kemampuan untuk menggunakan keahlian dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua yaitu keterampilan kemanusiaan atau human skill, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, kemampuan untuk melihat situasi secara luas atau komprehensif, serta mampu memecahkan persoalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lain. Perusahaan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial, maka manajer puncak satu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab pada yang pertama, pemilik perusahaan, yang A, laba yang layak atas investasinya, yang B, sarana dan prasarana hendaknya dimanfaatkan seoptimal mungkin, yang C, adanya rencana jangka panjang bagi perusahaannya, yang D, terbitanya hubungan antar pemilik, karyawan, dan manajer. Kemudian yang kedua, pemerintah dan konsumen. Yang A, pemerintah mewajibkan agar perusahaan dikelola sesuai dengan izinnya. Yang B, pemerintah mengharuskan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban. Yang C, menginginkan tersedianya barang dan jasa dengan kualitas baik dan harga layak. Yang ketiga, karyawan perusahaan. Yang A, jaminan adanya pekerjaan tetap dan kesempatan produksi. Yang B, perlakuan yang baik dan adil dari manajer. Yang C, kepuasan dan penghargaan atas hasil kerja mereka. Yang D, kompensasi uang adil dan layak. Kemudian yang terakhir yaitu yang E, mendapatkan informasi seperlunya mengenai keadaan perusahaan. Dalam menjalankan manajemen perubahan, dikenal adanya pemeran utama sehingga menyangkut pada tanggung jawab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada change advocate, yaitu orang yang memahami gagasan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan. Lalu yang kedua ada sponsor, yaitu orang yang memahami perubahan, mengelola atau mengawasi perubahan, bertanggung jawab untuk menjalankan peran aktif dalam banyak perubahan yang seringkali dilakukan. Lalu yang ketiga ada sponsor change agent, yaitu orang yang menyampaikan perubahan cepat dan dengan biaya yang efisien. Yang keempat ada targets, yaitu seseorang yang terkena dampak perubahan dan harus berubah, memiliki tanggung jawab untuk mengikuti perubahan atau menolak perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika manajemen. Etika manajemen atau ethics adalah keyakinan pribadi seseorang mengenai suatu perilaku. Etika manajemen berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Ada 3 bidang dasar yang menjadi perhatian khusus dari etika manajemen, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan mereka. Upah dan kondisi kerja merupakan bidang yang memungkinkan menimbulkan kontroversi. Lalu yang kedua, bagaimana karyawan memperlakukan organisasi. Sejumlah persoalan etika juga berakar dari bagaimana karyawan memperlakukan organisasi mereka. Lalu yang terakhir ada bagaimana karyawan dan perusahaan
memperlakukan agen ekonomi lain.